Pernah kepikiran nggak sih ngambil kredit kendaraan itu sebetulnya sebuah jebakan finansial? Atau jangan-jangan malah langkah yang cerdas? Nah, dalam bahasan kali ini, kita akan kupas tuntas semuanya. Dan jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Oke, kita mulai dari kutipan yang dalam banget ini. Ini tuh ngungkapin inti dari bisnis pembiayaan kendaraan. Mereka itu sejatinya bukan jualan mobil atau motor, tapi mereka jualan utang. Kalau kita paham ini dari awal, kita udah selangkah lebih maju buat nguasain permainannya. Dan jangan salah, ini bukan masalah kecil loh. Faktanya, sampai 70% pembelian kendaraan di Indonesia itu dilakuin secara kredit. Jadi ini adalah realitas keuangan buat sebagian besar dari kita. Makanya obrolan kita kali ini bukan cuma penting, tapi benar-benar esensial. Nah, jebakan pertama dan yang paling sering kita temuin, itu tuh iming-iming bunga rendah. Di brosur kelihatannya menarik banget kan? Tapi kenyataannya seringkali jauh dari itu. Yuk kita bongkar permainannya. Disinilah permainannya dimulai. Ada dua jenis bunga utama, flat dan efektif. Bunga flat itu dihitungnya dari total utang awal kamu, dan angkanya nggak akan pernah berkurang. Simpel sih, tapi mahal. Sebaliknya, bunga efektif itu dihitungnya dari sisa utang kamu. Jadi makin banyak kamu nyicil, dasar perhitungan bunganya makin kecil. Jauh lebih adil kan? Sekarang, coba deh lihat perbandingannya. Ini benar-benar bikin mata melek. Dengan pinjaman dan tenor yang sama persis, bunga flat 5% itu total biayanya hampir 2 kali lipat dari bunga efektif 5%. Gila kan? Itu perbedaan gede banget yang harus kita sadari. Jadi gini deh, trik gampangnya. Anggap aja ini rule of thumb buat kita. Kalau lihat iklan bunga flat biar kebayang biaya aslinya, langsung aja kaliin 2. Misalnya, bunga flat ditawarin 6%, anggap aja kamu sebenarnya bayar bunga efektif sekitar 12%. Trik simpel buat lihat biaya yang sesungguhnya. Tapi tunggu dulu, jebakannya nggak berhenti di bunga aja. Masih ada biaya-biaya siluman di awal dan satu monster tak terlihat yang diam-diam ngabisin nilai aset kamu. Namanya depresiasi. Jadi sebelum mobilnya keluar dari dealer, kita tuh udah dipalak duluan sama biaya administrasi, provisi, fidusia. Itu tuh intinya biaya jaminan hukum buat pinjaman kita. Dan tentu aja, asuransi. Totalnya bisa nyampe 2-5% dari harga mobil. Ini artinya kita udah rugi duluan, bahkan sebelum mulai nyicil. Dan ini ngebawa kita ke salah satu kondisi keuangan yang paling bahaya, namanya negative equity. Ini tuh situasi di mana utang kamu lebih gede daripada harga jual kendaraan kamu. Gampangnya, posisi kamu nyungsep di pinjaman itu. Nah, ini yang terjadi kalau kita kejebak saat batang sisa utang kita lebih tinggi dari batang harga jual mobil. Artinya apa? Kalau kita terpaksa jual mobilnya, kita nggak cuma kehilangan mobil, tapi kita masih harus nombokin utang ke bank. Rugi bandar kan? Depresiasi itu nyata dan cepat banget turunnya. Bahkan mobil sejuta umat kayak Avanza aja, nilainya terus merosot tiap tahun. Jadi, poin penting yang harus diingat, kendaraan itu bukan investasi. Itu adalah aset yang nilainya turun tiap hari. Titik. Oke, cukup nakut-nakutinya. Sekarang, gimana caranya biar kita aman? Yuk, kita medical check up dompet kita dulu sebelum ambil keputusan besar. Bank itu punya alat ukur, namanya Debt Service Ratio atau DSR. Ini tuh cara mereka nge-scan kesehatan keuangan kita. Seberapa mampu sih kita bayar utang, anggap aja ini rapor keuangan kita di mata mereka. Enaknya, kita bisa hitung ini sendiri di rumah. Caranya gampang banget. Jumlahin semua cicilan bulanan kamu, terus bagi dengan gaji bersih bulanan, habis itu kali 100. Coba deh ambil jeda sebentar, hitung DSR kamu sekarang. Nah, ini dia rapornya. Kalau DSR kamu di bawah 30%, itu lampu hijau, aman. Bank bakal senang sama kamu. Antara 30-40%, itu lampu kuning, masih oke lah. Tapi begitu di atas 40%, itu udah harus waspada. Dan di atas 50%, wah, itu udah lampu merah, zona bahaya, dan kemungkinan besar pengajuan pinjaman bahkan susah. Oke, kita udah belajar cara bertahan. Sekarang gimana kalau kita balikin keadaannya? Kita pakai utang ini justru buat cari untung. Emang bisa? Oh, jelas bisa. Kuncinya itu di konsep opportunity cost. Coba bayangin ya, skenario A, kamu keluarin 300 juta cash buat mobil yang nilainya turun terus. Duit kamu habis gitu aja. Sekarang skenario B, kamu cuma bayar DP 60 juta, sisa 240 jutanya kamu puterin, kamu investasikan. Nah, hasil investasinya itu bisa bantu bayar cicilan mobilnya. Keren kan? Uang kamu kerja buat kamu. Biar aman main nyerangnya, pakai jalur sakti ini. 20, 10, 4.
Siapin DP minimal 20%, biar utang pokoknya lebih kecil. Pastiin cicilan bulanan nggak lebih dari 10% gaji, biar napas kamu nggak sesek. Dan yang paling penting, ambil tenor maksimal 4 tahun, biar kamu bisa lunasin utang lebih cepat daripada harga mobilnya anjlok. Ini sabuk pengaman finansial kita. Oke, setelah kita bedah semuanya, pertanyaannya sekarang kita ini ada di tim yang menang atau tim yang kalah dalam permainan kredit kendaraan. Yuk kita rangkum. Kamu menang kalau kamu cerdas. Sisa dananya diinvestasikan, kendaraannya jadi aset produktif, DSR kamu sehat di bawah 30%, kamu dapat promo bagus, dan yang paling penting, dana darurat kamu tetap aman. Di sini, kredit jadi alat bantu, bukan jadi beban. Sebaliknya, kamu kalah telak kalau kamu teledor. Ambil tenor kepanjangan, ngebiarin DSR bengkak, cuek sama biaya siluman, beli mobil cuma buat gaya-gayaan, apalagi kalau kegoda DP 0%. Wah, itu semua resep pasti menuju bencana finansial. Jadi saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan ini buat direnungkan. Coba deh, lihat kendaraan di garasi Anda sekarang. Apakah itu sebuah aset produktif yang ngebantu tujuan keuangan Anda, atau malah jadi beban terbesar yang diam-diam ngerong-rong dompet Anda? Jawabannya ada di tangan Anda sendiri.